Kami ini pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkantor hari ini di Pemda Kabupaten Kerawang bersama bupatinya kedatangan dua menteri, satu Menteri Perhubungan, dua Menteri ATR BPN. Yang kedua-duanya membicarakan hal yang strategik, yaitu yang pertama kita akan fokus menyelesaikan persiapan mudik Lebaran sehingga tidak terjadi problem atau fraudit sehingga merugikan para pemudik dan menjadi bencana sosial, yaitu ngomong di media sosialnya nggak berhenti. Sehingga tadi sudah ada titik-titik rawan banjir, titik rawan kemacetan, pasar yang di Indramayu, yang di Cirebon, yang di Garut, nanti tukang becaknya, sopir angkotnya, seluruh orang yang beraktivitas di pinggir jalan akan mendapat kompensasi dari pemerintah provinsi, sehingga selama 2 minggu mereka tidak usah beroperasi. Kemudian yang kedua, kita juga fokus bagaimana lalu lintas darat, laut, udara itu menjadi lalu lintas yang nyaman dan aman bagi semua kalangan, sehingga kita membuat rencana-rencana strategis untuk ke depan, yaitu meningkatkan layanan transportasi darat, laut, dan udara. Termasuk kita berharap ke depan Bandara Kertajati bisa hidup. Minimal satu menjadi bandara yang bisa melayani kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nanti tadi kita sudah menyampaikan beberapa strategi yang dibuat, termasuk mengoptimalkan Bandara Kertajati untuk perjalanan umroh dan haji. Nah, kita berencana membuat asrama haji dan umroh di Kertajati dan kami sudah memerintahkan Sekda untuk membuat rencana pembiayaannya. Dan selanjutnya juga kita ingin bus yang di Kerawang segera bisa melayani masyarakat karena stasiunnya sudah ada sejak lama, tetapi belum beroperasi juga. Dan hari ini atas dorongan dari Menteri ATR BPN dan Menteri Perhubungan, kita ingin segera beroperasi dengan berbagai perizinan, kelengkapan. Pemerintah provinsi memberikan supporting, termasuk 2 jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Bekasi. Intinya itu. Soal banjir hari ini Pak, Karanglegar dan Bekasi. Saya sudah kasih solusi. Kalau direlokasi kayaknya susah warga ini. Solusinya adalah saya akan bangunkan rumah dengan tinggi dari lantainya 2,5 meter. Jadi rumahnya rumah kolong. Rumah kolong di atasnya boleh tembok, boleh bambu, boleh kayu. Nanti kita siapin desain arsitekturnya sehingga ketika pun banjir mereka sudah bisa menyesuaikan diri ya. Dan warganya setuju, tadi saya sudah nanya. Berikutnya ya mudah-mudahan Kementerian PU segera membangun bendungan Cibeet dan bendungan Cibeet untuk mengurangi banjir di Kerawang. Untuk yang di Bekasi Pak, yang hari ini di Bekasi. Langsung di Bogor gimana Pak? Semua hal yang menyangkut bencana akan kita tangani. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi akan kita kerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Termasuk jembatan ya, saya sudah sebentar lagi dipasang jembatan Belingnya. Sudah hitung 70 miliar kebutuhannya untuk bangun jembatan baru. Dan termasuk hari ini saya sudah merintahkan Kepala PU Jawa Barat untuk mengidentifikasi jembatan tua. Tahun depan dibangun semuanya, tidak lagi jembatan ambruk di tengah perjalanan karena usianya sudah tua. Oh, yang di Bekasi itu? Oh iya, nih. Hari Selasa depan kita akan melakukan rapat koordinasi para bupati, wali kota seprovinsi Jawa Barat bersama Menteri ATR BPN untuk mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah pesawahan yang paling besar adalah Jawa Barat. Pak Menteri silahkan. Siap. Itu juga yang menyebabkan banjir ya Pak ya? Yang menyebabkan banjir itu penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir ya. Untuk bantuan sendiri Pak, bantuan Pemprov sudah melakukan. Kalau bantuan sembako itu mah banyak. Saya sudah tanya pengungsi cukup makan. Yang perlu diperlukan adalah masa depan. Karena kebiasaan kita setiap bencana longsor, setiap banjir selesai di bantuan sembako. Saya nggak mau itu ya. Aku hari ini ada jembatan yang ambles Pak. Sudah saya sampaikan tadi. Anda Bang nggak baca TikTok saya? Jam 6 pagi saya udah posting. Ya, oke. Mantap, cepat. Rapatnya lebih sore sekali. Oke. Ya. Bisa. Pak Menteri, penyidikan pagar laut berhenti di Kades Kot, tanggapannya seperti apa? Berhenti di Kades Kot, tanggapannya seperti apa? Berarti kasus semua masih jalan terus. Ini udah masuk di Krimsus. Udah jalan terus nggak berhenti. Tapi kata Menteri KKP selesai di situ katanya Pak. Loh, itu untuk pagar lautnya. Tapi di KKP-nya kalau di Mabes
TNI-nya, Bareskrimnya jalan terus. Mabes Polri. Kemudian yang Mabes Polri, kemudian yang Bekasi, Kejaksaan jalan terus juga. Oke, jadi yang Tangerang bagi tugas, yang Tangerang polisi, Bekasi, Kejaksaan. Oke? Makasih Pak. Bahas apa aja Pak Bupati? Oh, cuman silaturahmi aja sih. Ada arahan-arahan dari Pak Gubernur secara inilah gitu, terintegrasi lah kan itu. Bagus sekali itu artinya Pak Gubernur insya Allah bersinergi bersama bupati-bupati, wali kota di Jawa Barat akan memberikan terbaik, pelayanan terbaik, optimal untuk masyarakat Jawa Barat. Amin. Terus menjelang 100 hari kerja Pak Bupati izin mempersiapkan program apa aja Pak Bupati? Ya kita jalanin aja program yang terbaik untuk masyarakat Pak. Gitu. 100 hari kerja yang bisa dikerjakan 100 hari kerja itu yang sesuai dengan visi misi, yang gampang-gampang dulu. Kerjakan yang mudah-mudah dulu, yang penting lancar. Dari artis ke bupati ini bagaimana ceritanya ini? Soalnya perjalanan beginilah. Jalanannya Pak, perjalanan hidup ya Pak. Semoga bisa merata kembali ya. Iya. Bapak Bupatinya sukses. Makasih Pak Bupati. Ya. Pak, izin Pak terkait dengan longsor di Bogor, gimana tanggapannya Pak? Kita tetap berupaya yang terbaik buat melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Oke, terus solusi untuk sementara seperti apa Pak? Kita Kabupaten Bogor sudah menetapkan status tanggap darurat bencana. Ini hari kedua dan kita hari ini juga tadi sebelum berangkat kita sedang menetapkan beberapa langkah-langkah strategis untuk percepatan penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Bogor. Oke, siap. Makasih Pak Bupati. Mantap.